mempertanyakan loh. Waktu Yesus disalib, Yesus berdoa kepada siapa bang? Ku bilang sama kepada Bapa. Berarti Bapa dan Yesus itu berbeda dong. Betul tidak? Kalau kau bilang kepada Bapa dia, iya kan? Betul nggak? Sinyal kurang bagus ya, sinyal kurang bagus ya. Bagus kok jaringanmu, ku tengok nggak ada merahnya. Dia kalau kurang bagus, jaring di sini ada ini bentuk-bentuk merah-merahnya gitu. Iya, jadi gini loh. Makanya saya bilang, kalau di luar dari isi Alkitab, gini, banyak manusia ini, bukan hanya Islam aja, ateis pun berasumsi begitu juga banyak. Jadi sah-sah aja asumsi ataupun mereka memberikan narasi penekanan, wah berarti roh, berdoa kepada roh. Ya terserah. Kalau memang kenyataan seperti itu. Jadi kalau kau bilang tadi Yesus itu Bapa dan Yesus itu berbeda, itu masuk asumsimu gitu loh. Iya, makanya kan aku bilang kan terserah. Kalau misalnya Anda menganggap misalnya roh berdoa kepada roh, terserah. Kalau kami enggak, kenyataan memang begitu loh. Kalau kau bilang tadi Yesus siapa bang? Iya. Yesus siapa bang? Tunggu. Yesus siapa bang? Kalau aku bilang gitu semamu kan, oh Yesus sih ini, Bapa siapa berbeda, itu masuk akal. Tapi kalau kau bilang tadi Yesus dan Bapa itu satu, gitu loh. Itu berbeda. Saja begini loh. Kok apa bang? Penyesalan terbesar itu menyangkal Yesus sebagai Tuhan. Jadi ya kembali itu kan narasi saya. Nah, masalah diterima atau tidak, masalah benar atau tidak itu kembali kepada seseorang. Kan gitu. Karena apa? Yesus sudah berkata, akulah jalan kebenaran dan hidup. Barang siapa yang percaya dengan aku, dia akan masuk surga bersama Bapa. Berarti gini bang, berarti di Yohanes 20:17 itu gimana itu? Bacakan isinya supaya 3.000 orang ini menyimak. Iya, kau baca lah, kau buka lah di Yohanes 20:17. Ini lagi santai saya mengopi. Bisa lah itu berarti kan. Buka lah bang, kita kalau bilang aku pula nggak ada. Makanya dibilang Yohanes 13. Makanya dibilang kau menyebut aku Tuhan. Kau sudah menyebutkan aku Tuhan. Itulah aku. Kan dibilang Yohanes 13. Apalagi sebenarnya Yesus itu sudah menyebut yang tinggal yang dibilang Tuhan Yesus aja dibilang sembahlah aku. Memang di dalam Alkitab nggak ada sembah, tapi kau sudah menyebut aku Tuhan. Yohanes 20:17. Aku akan pergi kepada Bapakku dan Bapamu, Allahku dan Allahmu. Jadi bagaimana itu bang? Makanya kata Yesus, aku dalam dia dalam aku. Artinya kami adalah satu. Nah, aku akan pergi kepada Bapakku. Berarti mau kau apakan ayat ini? Mau kau sangkal ini? Iya, aku akan pergi kepada Bapakku. Dia kan akan pulang. Dia artinya apa? Dia akan meninggalkan dunia ini. Makanya dia disalibkan. Makanya darah Yesus itu adalah bentuk pengorbanan menebus dosa manusia gitu loh. Kalau kita buka di Alkitab bang, ya kalau kita buka di Alkitab bang, di Matius 13:57, di Markus 5:64, di Lukas 13:13, dan di Yohanes 4:44 gitu loh. Itu Yesus tidak mengakui loh dirinya Tuhan. Bagaimana itu bang menurutmu? Tadi kan udah jawabannya Yohanes 3 ayat 13, Filipi 2:5 sampai 11, Yohanes 1 ayat 1. Tapi 110 ayat mengatakan Yesus itu bukan Tuhan di Alkitab. Bagaimana itu menurutmu? Siapa yang menyatakan itu? Ya, di Yohanes berapa itu ayatnya? Coba kau tengok itu. Banyak loh. Ya, oke. Makanya kan begini, ketika kita membedah suatu agama lain, kita harus membaca keseluruhan. Jadi makanya kalau kami mau membaca Alkitab itu harus berdoa dulu, panggil Roh Kudus. Nah, saya tanya, kamu yoga percaya nggak ada Roh Kudus? Karena aku pernah kemasuk Roh Kudus. Enggak, sekarang gini, kamu kan udah Muslim nih, kamu percaya nggak ada Roh Kudus dalam diri kamu? Ya, Roh Kudus kan Roh Suci. Roh Kudus itu Roh Allah. Roh Kudus itu artinya kudus itu suci. Iya, kudus itu artinya suci, itu artinya Roh Allah. Nah, pertanyaannya berarti tadi gini, kalau kau bilang Roh Kudus itu Allah, kenapa Roh Allah? Kenapa kau tidak bilang tadi pas aku bilang samamu siapa Yesus, siapa Allah, siapa Roh Kudus? Kenapa tidak kau bilang tadi Roh Kudus itu adalah Allah, Roh Allah? Kenapa tidak kau bilang itu?
Bukan, tadi kan belum sampai ke situ pembahasan kita. Masalahnya terus begini. Kenapa kau bilang Roh Kudus adalah Allah? Tadi kan masalah pertanyaannya ini kan tadi, kenapa Yesus Tuhan? Nah, kan pertanyaannya di dalam isi Alkitab ratusan ayat mengatakan Yesus bukan Tuhan, kan gitu kan? Utusan memang. ini Memang. kan gitu. Ya, makanya saya bilang baca Yohanes 13, kau menyebut aku guru dan Tuhan, itulah aku. Kau menyebut guru aku dan Tuhan, bukan Tuhan tapi Tuan ya. Di Alkitab Tuhan ditulis yoga, bukan Tuhan Tuhan. Iya, tetapi aku lebih percaya kalau disebut itu Tuhan, Tuan bukan Tuhan. Karena di 110 ayat mengatakan itu, boleh kau buka di Markus, boleh itu kan di Yohanes, boleh kau buka itu. Kan ada Bibel kan? Coba buka Bibelmu. Ada, makanya udah saya baca itu semua dari Kejadian sampai Wahyu udah saya baca. Namanya kitab saya baca dulu lah. Artinya gini, di dalam Alkitab saya Yohanes 13 ayat 13 itu, makanya selalu kan kemarin kan dipermasalahkan LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Kenapa dibuat Tuhan? Kenapa enggak Tuhan? Itu aja dipermasalahkan. Nah, saya bilang gugat aja LAI, Lembaga Alkitab Indonesia. Masalahnya LAI nggak mau merubah itu. Dan memang itulah Yesus, bahwa dia Tuhan. Makanya ketika dia disalib, di kiri kanannya kan ada juga yang disalib. Makanya, karena kau percaya, hari ini juga kau bersama aku di tanah Firdaus. Kan itu kata Yesus. Nah, coba. Jadi bagaimana itu Bang? Perkataan kita dari awal itu Bang. Belum kau jawab perkataanku dari awal itu Bang. Yang mana? Yang aku bilang berarti roh berdoa kepada roh kan? Nah, kan udah saya bilang tadi sama Yoga. Ini kan udah bermain logika ini. Kalau narasimu yang seperti ini, sah-sah aja kan. Udah bilang nggak aku salahkan kamu itu, nggak aku benarkan kamu itu. Kenapa? Karena kita udah beda keyakinan gitu loh. Karena ketika saya membenarkan apa yang kamu katakan, roh berdoa kepada roh. Kau Kristennya apa Bang? Protestan kah atau bagaimana Bang? Saya kan Kristen Protestan, HKBP. Kalau kau di AKBP, kenapa kau menyangkal? Yang mana? Bapak tadi itu. Bapak mana menyangkal? Maksudnya yang mana nih, narasi yang mana? Tunggu Bang, kalau kau di Protestan di AKBP, kau bilang kan Bapak siapa, Yesus siapa. Kalau di AKBP kan gini, kau di AKBP itu sepengetahuanku kan, Bapa dan Yesus tadi, roh Allah itu ada pada Yesus itu sendiri, bukan tidak? Iya bukan? Ya memang ada. Nah, Bapak ini berbeda loh. Makanya kan aku bilang juga, kamu tadi? Jangan main logika gitu loh. Kalau kamu ya kenapa kau satukan tadi? Kan aku bilang di AKBP tadi, Bang, gimana kau ini? Gini, kalau menurut Kepas, kalau pakai akal sehat nggak masuk. Harus imani saja gitu, nggak boleh berakal gitu. Oh gitulah. Main logika ini ya. Kalau kita main logika, ketika Bani Israel keluar dari tanah Mesir mau menuju tanah Kanaan, makanya mana manku, what is that? Apakah itu? Datang dikasih, itulah yang turun makanan dari langit. Kita jangan main logika, karena makanan aja bisa diturunkan Tuhan dari langit gitu loh. Apalagi bicara tentang roh. Iya, diturunkan Tuhan dari langit. Bicara logika. Tunggu dulu, pas makanan itu diturunkan Tuhan dari langit, Yesus minta sama siapa? Sama Bapa kan? Bukan Musa. Bukan, tunggu, ini mengenai Musa dulu, sebelum ada Yesus dulu. Kan dibilang apa? Kan pindahin ke Musa, ke Yesus saja, kejauhan ngomongnya nanti. Dulu, ini karena tadi Bang Hendy main logika. Jadi kan ku bilang, kalau Bani Israel masa sih bisa makanan turun dari langit? Kan kita main logika, dari langit bisa turun makanan. Nah, itulah kebesaran Tuhan, keagungan Tuhan. Karena apa? Karena bicara tentang Tuhan itu bukan main logika. Misteri lah. Bang, justru karena logika itulah kita bisa mengimani konsep ketuhanan tadi gitu. Kita bisa percaya. Kalau tidak masuk dengan logika, kita tidak akan pilih agama itu. Kita tidak akan pilih itu Tuhan itu. Karena ada logika itu. Kalau kita main logika, berarti nggak jauh beda kita dengan ateis. Oh, nggak bisa. Tapi itu Yesus bisa dilogikakan karena dia pernah ada di muka bumi. Nah itu. Ada tamu kita. Selamat pagi Pak Christian, silakan. Pagi. Ini kan forum Islam begitu.
Jadi kan kalau mau tanya soal Bible, soal Kristen itu banyak itu forum Kristen itu untuk tanya itu. Jadi saya kira di sini tuh harusnya tanya soal Islam begitu. Boleh nggak aku tanya? Boleh. Mau keluar dia. Bang, aku izin dulu, aku sahur dulu ya. Izin dulu sama yang lain dulu ya, Bang ya. Sahur aku dulu bentar. Sama persiapan sahur. Ustad, makan dulu aku, Bang. Ya pas. Ya, Ustaz Alif. Yohanes 13:13 udah berubah belum terjemahannya? Belum. Hah? Belum. Yohanes 13 ayat 13 belum. Masih ini yang kita pakai. Oh. Kenapa diturunkan, Bang? Takut Kalau ya berubah, ditanya soal Islam. pas waktu Yesus masih jadi tuan gimana? Maksudnya kalau pas Yesus sebagai Tuhan. Kalau ada terjemahan Yesus itu sebagai Tuhan itu gimana? Gini loh Pak Ustadz. Kalau saya gini. Kenapa? Saya nggak mau bernarasi kalau-kalau. Saya yang sesuai LAI gini. Karena di dalam struktur organisasi LAI itu adalah banyak tokoh-tokoh agama. Banyak tokoh-tokoh agama yang sudah ya, yang Enggak sudah loh. Ketika terjemahan Yesus misal diterjemahkan engkau memanggil aku guru dan junjungan. Nah, itu kan ada juga. Itu gimana? bisa di penasehat, bisa dia junjungan, Nah, dia bisa berarti dia bukan Tuhan di situ, cuma junjungan. Panggilan kehormatan terhadap seorang Anda nabi. nggak mengerti aja soal Tuhan. Kok malah jadi bilang nggak ngerti? Kamu kan tidak mengerti Tuhan itu apa. Jadi di sini forum Islam. Jadi boleh nggak tanya soal Islam begitu loh. Ini forum diskusi. Baik, diskusi soal apa? Ini kan forumnya Islam. Diskusi tentang ketuhanan antara Islam dan Kristen. Baik, Tuhannya Islam itu apa gitu? Siapa? Muhammad apa Allah? Tuhannya umat Islam itu adalah yang menciptakan yang bernama Yesus yang dituhankan oleh Kristen. Berarti Robnya itu siapa? Rob itu siapa? Iya, Rob itu kan pengurus apa pencipta. Muhammad Robnya Islam, Robnya Islam, Allah apa Muhammad? Tadi kan Anda bertanya, Jadi anak buahnya Tuhannya Edis, umat Tad. Islam siapa? Percuma ini subuh-subuh gini Iya. kita kasih dia orang gila. udah ku tonton itu YouTube Nggak ngerti tentang dia. Rob. Udah ku tonton itu. Rob aja dia nggak ngerti, Tad. Percuma gue bilang. Tapi banyak yang kalah sama Edis kulihat debat apa itu. Jadi Edis Ya, memang Anda harus membanggakan Edis. Kalau Anda tidak membanggakan Edis, Anda bukan murid Edis. Bukan itu. tapi lu tahu nggak kayak pas Edis itu lu banggakan dia tuh aneh daripada Kristen dia tuh dia nggak menuangkan Yesus bukan Tuhan kata Edis. Enggak, dia bilang Yesus sebagai Tuhan. Saya kan dia baru apa gitu, Ya gitu. elah gua kasih videonya nih. Itu video lama Bang ini. Oh jadi berubah Tuhan dia sekarang. Berubah. Baru Berubah dia Tuhan dia. bukan tahu dia kebenaran. Saya dulu tidak menuangkan Yesus demi kontrakan menuangkan Yesus gitu. Ada aja kalau pas. Aduh. Enggak gini loh. Dia kan sudah tahu kebenaran, jalan dan hidup. Kan bahwa Yesus itu adalah Tuhan. Jadi ya sama seperti yang tadi yang baru syahadat, ya kan pindah. Kan hanya nanti siapa yang benar ini kan kembali kepada Tuhan satu nanti. Siapa yang nanti yang benar. Nah, Ini aja pas waktu menurut kamu kan Yesus punya jasmani tuh jasmaninya Yesus Tuhan nggak? hah? Badannya jasmaninya, fisiknya termasuk Tuhan atau bukan? Termasuk lah. Berarti Tuhan mati dong. Enggak lah ke apanya badannya tidak ingin yang mati. Dia kan dagingnya juga Tuhan. Begini loh Bang Hendy. Waduh begini lagi nih. Konsep Trinitas itu Allah Bapa, Putra dan Roh Kudus. Ketika Yesus itu mati di tiang salib, itu keilahiannya tetapi hidup. Bagaimana? Mana bisa Tuhan mati? Terus yang mati siapa? Kedagingan Yesus. Dagingnya Tuhan nggak?
Bagian dari Tuhan itu. Berarti bagian dari Tuhan mati. Itu kan kedagingan yang mati. Iya, berarti dagingnya bukan Tuhan apa Tuhan? Jadi begini, itu tidak jadi begini lagi, aduh. Halo, itu nggak terpisahkan, nggak gini loh. Kalau dibilang Bang Hendy kedagingannya itu Tuhan, nanti dibilang kok itu dagingnya Tuhan kok mati. Nah itu lagi kembali lagi ke sana. Ya makanya sebelum ke sana saya tanya, dagingnya Yesus Tuhan atau bukan? Bagian dari Tuhan itu. Oh, berarti yang mati bagian dari Tuhan. Makanya saya bilang jangan main logika Bang Hendy kalau mengenai Yesus Kristus ini. Ya terus ngapain kita? Begini loh, konsep kan saya bilang tadi, contoh aja tadi Nabi Musa tadi itu mengenai turun dari langit. Nggak usah ke Nabi Musa, ke Yesus aja. Nabi Musa bukan Tuhan. Nah, makanya jadi gini, mujizat, bayangkan Yesus memberikan makan 5.000 orang. Berarti dia Tuhan itu. Yang sudah meninggal dalam kuburan juga dibangkitkan. Kepas ini sebelum mau selesai. Sejak kapan sih Yesus itu menjadi Tuhan? Awal mulanya lah. Ya, berarti lebih duluan Yesus ada daripada Maria gitu ya? Oh iyalah, ya Yesus lah duluan, kan dia menciptakan dunia jagat raya. Berarti lebih tua Yesus daripada Maria? Pastilah. Berarti Yesus yang menciptakan Maria? Oh, bukan menciptakan Maria, menciptakan Adam dan Hawa. Ya. Semesta. Jadi yang dilahirkan Maria yang menciptakan Adam. Maria itu hanya perantara. Maria itu hanya perantara. Perantara bagaimana? 9 bulan loh dalam kandungan. Iya. Lu tahu nggak repotnya Bunda Maria mengandung itu 9 bulan? Lu bilang perantara. Ya, tahu Bang. Lu tahu nggak pengorbanannya Maria itu segalanya? Kasih sayang ASI dikasih anaknya waktu bayi, diurus sampai bisa jalan, sampai bisa bicara, begitu. Pengorbanan Bunda Maria tidak seberapa dengan pengorbanan Tuhan Yesus mati di kayu tiang salib gitu loh. Jadi Maria itu pernah merawat Tuhanmu ya? Oh iya dong, itu nggak kita sangkal. Karena kan dia dikandung, lahir, dibesarkan. Lu minta terima kasih lah kepada Maria yang telah merawat Tuhanmu. Oh, bukanlah, saya berterima kasih kepada Elohim Yahweh lah. Jadi Maria engkau nggak minta terima kasih kepada Maria? Bunda Maria itu hanya perantara, hanya saja karena Bunda Maria dianggap Elohim Yahweh suci, bersih, sehingga dipakailah dia menjadi perantara turunnya Tuhan. Siapa yang pakai dia? Ya kan Tuhan kan dibuat dia perantara apanya? Enggak, siapa yang pakai? Yang pakai Bunda Maria siapa? Kan tadi bilang dipakai. Elohim Yahweh. Oh, Elohim Yahweh pakai Bunda Maria. Iya, dipakai menjadi perantara untuk melahirkan. Melahirkan siapa? Gitu loh. Melahirkan siapa? Karena kan begini, konsep dengerin dulu, Elohim Yahweh Yesus memakai Bunda Maria untuk perantara melahirkan Yesus. Jadi ada Elohim Yahweh, iyalah. Ada Elohim Yahweh, ada juga Yesus, ada 2 Tuhan. Satu Tuhan itu. Yang mana? Elohim Yahweh. Kita hitung dulu ya. Bapak Tuhan. Tuhan. Yesus Tuhan. Tuhan. Roh Kudus Tuhan. Tuhan. Elohim Yahweh Tuhan. Tuhan. Ada berapa itu? 1. Kayaknya 4 kali deh apa? Adonai, Elohim Yahweh, Tuhan Yesus, Bapa, Roh Kudus, 1 itu. Berapa itu? 1. Berapa kali tadi kau sebut? Udahlah. Pak Spandi, cukup dulu ya. Mau kemana? Itu 1 tambah 1. Bang Andi, ajar dulu Bang pas matematika terakhir. Coba. Itu 1 tambah 1 tambah 1 sama dengan 1. 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 1 tambah 1 tamb
1 tambah 1 sama dengan itu 3 itu. Kok dicoret? Ya dicoret kalau kau mengaku 1. Bapak tambah Yesus tambah Roh Kudus sama dengan Elohim Yahweh 1. banyak kali tuh kamu. Makanya kan dari saya bilang sama Bang Hendy, kita jangan seperti ateis main logika gitu loh. Ini kan hitung-hitungan kan udah main logika. Iya Bang Kepas, makanya dicoret itu 3 aja karena Kristen nggak mau 3, dia 1 dia. Gitu Bang. Makanya kalau Kristen memang apa dia beda, harus gila jadi Kristen ya. Iya, makanya kalau Kristen memang dianggap agama lain memang gila nih orang. 1 tambah 1 kok 1. Ini di mana konsep cara perhitungannya kan gitu ya. Memang iya banyak menganggap kita gila gitu loh. Ya udahlah, kita rehat lah Bang dia. Untuk teman-teman yang ada di YouTube, kita sudahi dulu ya. Mohon maaf ya atas segala hilap. Ini diskusi, tidak ada hal-hal yang tendensius untuk saling menista. Ini nggak ada nista-nista di sini. Ini diskusi persahabatan kok. Tapi untuk itu kami sebagai umat Islam, apabila ada keliru dari kami mohon maaf. Terima kasih buat semuanya. Selamat menunaikan ibadah sahur untuk umat Islam. Kalau Kepas mau ikut sahur silakan. Terima kasih, sampai jumpa. Akhir kalam, wabillahi taufiq walhidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Langsung tutup ya Bang dia. Yang ada malah iya 1 bulan yang lalu kebanyakan malah roomnya ini kan lagi marak-maraknya ini Palen, Aditya Taliang itu yang malah ini tuh yang record. Maunya kita nih imsaknya ikut WIB. Bukanya ikut anu kan yang bagian timur, imsaknya ikut WIB. Mantap memang. Hebat ya. Oh, ini roomnya anu KTFP. Oh, ini sih yang olan mualaf itu. Aduh. Oh, room Taliban. Oh, ini ada beberapa roomnya Bang John ini cool. Record tapi Bang Charles nggak ada di sini.
Oke, siap Bang Charles. Lanjut, Cak. Aduh. Iya nggak ada. Berarti kalau aku nggak nge-record itu berarti tandanya selama kalau debat ya. Tapi nggak semua room debat aku record. Kalau ada saya pasti saya record. Kalau nggak nge-record itu berarti memori penuh. Kayak aman sih video ini. Oh ini ada nih yang dari ayah kritik ini sampai debat nih. Yesus itu tahu Bang. Coba dibaca ya. Negur bilang. Oh ini ayah kritik. Bisa kemana-mana. Ini bisa dikatakan dari mana nih? Apakah sudah ada kamu udah nggak bisa ngomong banjir Runut semua aku aja Pak 100 banyak dulu kau memahami yang lahir goreng ntar lu ulang balik ini nggak mau digital udah berani nih kalau begini ya saya masa nggak berani naik komar ya Pak gimana kontroversinya masih terus berlanjut kah atau seperti apa? oh coba yang ini ya. Iya, apa pertanyaan? Ya, Bang Charles ini juga. Ini kayak salah Bang Deddy. Harus kita tahu lah apa ini. Harus kita tahu lah apa identitasnya. Ya, belum pertanyaan. Ya. Privasi, Pak, privasi. Privasi, Pak. Privasi. Apa, Pak? Privasi. Untuk privasi ya. Tidak lagi dong diri dia. Kata aku akan mengajak kalian gimana? Oh coba ini ya. Di sini dua itu. Udah dapat. Jawabannya adalah
Berdiri iman itu. Kalau Bang Charles sama Balian ada di rumahnya Bang Jonnya ada kerekam. Tapi sama Balian Baluap itu. Balian Baluap pun. Ada ini. 1698. Ada, kalau itu ada itu. Tapi ya sama Balian. Terus itu di roomnya Bang John ini, Bang Charles sama Master TM juga ada. Ya sama Pak Robert ya nggak ada. Iya nggak ada ya sama Pak Robert. Kalau di roomku enak, bisa diambil dari ini video TikTok itu dan TikTok itu. Dari awal. Artinya kalau ada apapun, saya mohon maaf ya, Aljus kepalanya 76. Kayaknya di mingguan sini dah kayaknya. Ya mana saya bilang layak setan. Jadi udah dijawab yang cepat. Langsung mayor apa mayor. Itu kan malaikat berkata Galilea. Oh, Bang Charles. 2 minggu yang lalu ada di rumahnya Bang Wais Ritonga nih nah. Aku cari-cari, nah ini baru dapat nih. Sampai sakit kepala aku cari. Nomor 26 tentang kelahiran Yesus itu di mana tempatnya itu? Itu kan malaikat berkata Galilea berarti kan Yesus itu lahirnya di Galilea. Nah, kalau kita buka dalam sejarah, Bethlehem itu ada 2. Bethlehem
di Galilea dengan Yerusalem. Nah, di sejarah, bukti arkeolog, Bethlehem yang ada di Yerusalem ini tidak ada. Ada saudara ketemu 2 minggu yang lalu. Zaman Yesus ya, tidak ada kehidupan. Berarti di 1734. Tadi sahur Bang Charles ini. Ada nih nah sama Robert Wendur. Begitu. Ya, kalau dari sejarah ya, kalau pandangan sejarah itu Bang Muhammad ya. Ada 2 di Galilea, arah timur, Yordan. Sekarang dan Yordan dengan Nih hostnya denger gak nih host? Yerusalem itu kota bagaimana betul saya dengar ada Bethlehem yang ada pengetahuan baru ya. Ya itu kota Daud itu arkeologi Israel Islam Kosri ini dapat. yang memiliki kerajaan. Kalau dia cari di Google, kan membedakan itu lengkap semuanya. Yakub. Nah, di sini. Kalau downloadnya itu mana? Dapat sudah. Nanti ku download kan. 1734. Bos. Oi. Bentir. Apa? Bentir. Semprol. Bentir. Orang lagi masak serius nih. Bang, jangan serius-serius amat lah. Bang Charles lagi sahur itu. Lagi fokus sahur dia. Hah? Bang Charles lagi fokus sahur. Sepohon kayu daunnya rendu, lebat bunganya serta buahnya. Suaraku nih kok sudah kayak gini nih lama gitu baru bisa. Kenapa? Masih parau. Bangun tidur ya parau lah. Enggak, aku nggak tidur malah.
aku downloadkan dulu ya buat Bang Charles. Memoriku muat nggak? Ada Bang Det. Ada ketemu di roomnya Bang Wais Ritonga ternyata. Di Oh iya. 2 minggu yang lalu. 2 minggu yang lalu ada kok. Iya loh. Rekamannya itu ada 44 menit 5 detik. Nah di menit 21:14 tuh Pak Robert turun tuh. Dan nggak kembali lagi. Ntar aku downloadkan dulu sebentar sobat. Sudah jam berapa? Mau jam 5 sudah makan. Apa ya? Tahannya. Apa urusannya itu sama Mario Bro? Ada ceritanya. Nanti aku kirim di tele ya. Nanti saya kirim di tele. Oh iya. Ini sambalnya enggak? Oke, udah proses download dah. Udah ketemu. Ternyata 2 minggu yang lalu aku cari sampai 3 bulan, sampai 2 bulan, sebulan nggak ada. Ternyata dia punya Bang Wais Ritonga. Di room siapa? Bang Wais Ritonga. Orang Medan juga. Nah, itu kedel di roomnya Bang Wais itu orang Batak semua di situ naik situ. Tapi Batak Muslim. Iya. Pakai bahasa Batak dong, pada pakai bahasa Batak. Enggak, pakai bahasa Indo mereka. Aku sering diundang ke situ. Kadang-kadang nge-share dia. Sering diundang ke situ. Udah roomnya siapa? Siapa deh tadi yang itu siapa? Guru Zending. Oh iya. Dia biasanya Ada kok berapa hari kemarin sebelum puasa kemarin itu. Puasa masih tuh belum ada seminggu. Dia ada kok open cam dia pas live itu. Kurus aja orangnya. iya. Baru berapa hari semalam dia mungkin dia itu apa sama ayah orang-orang Batak lah, bahasa Batak semua, orang yang naik Batak semua. Di room siapa? Di roomnya si Guru Zending. Open game nggak? Open game kan? Open cam dia. Dia kan kalau live mesti open cam si Guru Zending. Aku jarang ngikutin. Baru berapa kali aja ngeliat dia live itu, 2 kali kayaknya. Open cam kok. Waktu itu kemarin-kemarin tuh sendiri. Si Emin. Si Emin minta naik lagi, Kak. Enggak usah. Oh, bukan. Emin,